Perkenalkan, nama saya Yoel Pitsanda dari kelas 1 T3. Ya, kalau saya namanya Mikael Mutado Torik, sama kelasnya. Nah, kita ini sama loh kelasnya. Kalau saya nama Zidan Faizal. Weh, Yol, baik. Apa kabarmu? Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Jidan. Apa kabar Dan? Apa kabar kalian? Baik. Gimana liburannya? Seru sih. Apalagi pas Nah. habis Natalan kan, terus ada tahun baru nih. Oh iya, Bakar. rasa lupa aku ya. Kalau urusan liburan, Nah, ya, gimana lu kan? Udah ingat kuliah sudah. Dengar dulu ya. Iya. Enggak ada beban. Nah, ada beban. Dan bakar-bakar Dan. Bakar-bakar sih di rumah sama anak-anak komplek gitu. Seru. Bakar apa ya, Cok? Bakar jagung, bakar ayam, Banyak ya. bakar mercon. Untung udah bakar rumah orang kau. Udah. Mana kalau di sini ada UAS ya? Kita persiapan sebentar lagi. Iya juga ya. Dari belajar lagi, astaga. Tapi besok katanya UAS Bu Yanti kan? Iya sih, bisa nyontek. Siap nyontek ya nyontek siap. Janganlah, Pak. Kalau nyontek itu sudah bukan main itu. Memang. Tadi bukan dapat nilai bagus malah dapat nilai jelek kamu ya. Iya lah. Jangan jadikan kebiasaan. Jadi kebiasaan. Tau nggak? Corner nih tambah ngeri loh sekarang. Iya. Kan apa ya? Masuk Balikpapan ini sudah zona merah sih. Iya. Di Jakarta itu apa udah banyak kan gitu. Tangga gue agak sudah ada yang kena satu. Iya. Bahaya ya, betul-betul ya. Ini kan kita. Jangan jarak ya. Ya, hati-hati lah. Tapi kita sudah terkonfirmasi Aman. Jadi hati-hati aja, jangan sering keluar lah. Jangan sering keluar. Kalau keluar tuh harus ada alasannya lah. Kita juga menggunakan masker ya. Kalau masker. Sering cuci tangan juga lah. Nah, masker. Mana? Ya kalau kemana itu harus ada alasan yang jelas lah. Gak usah aneh-aneh. Ingat kata ibu ya, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Siap. Ini bosku, hak cipta paten sama merek itu guna nggak sih? Menurutku tuh wajib sih. Soalnya itu kan kalau yang misalnya punya karya, misalnya buat lagu, buat film, itu pasti dipakai. Takut nanti dibajak orang, pasti kan sedih kan. Karyamu kamu capek-capek nanti diambil orang, diakuin. Tuh, ciptaan juga kita sendiri yang nikmatinya. Nah iyalah. Masa orang lain. Dan kamu tahu nggak apa itu hak cipta? Hak cipta. Nah, hak cipta itu ini nih ada pengertiannya. Hak istimewa bagi seseorang yang telah menciptakan karya seninya atau karya yang dia buat dalam bidang banyak, ilmu pengetahuan, ilmu sastra, seni, budaya, atau memperbanyak memberi izin ciptaannya menurut peraturan undang-undang. Nah, jadi hak cipta itu ada undang-undangnya, undang-undang yang berlaku. Kenapa? Terus kalau buat hak paten apa? Kalau hak paten itu pengertiannya hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan investasinya. Nah, hak paten ini memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan dalam pasal 1 ayat 1 sudah ada di dalam undang-undang juga.
Nah ini yang terakhir nih Dan. Kalau buat hak merek itu, kalau buat hak merek itu, kamu tahu nggak? Hak merek. Ya. Kalau hak merek sih itu pengertiannya adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi hak merek kan kita bisa apa ya, menghubungkan suatu jadi suatu merek. Nah itu harus ada izinnya ya, kan nggak boleh sembarangan orang yang memakai mereknya orang lain tanpa izinnya. Kamu bisa dituntut kamu pakai mereknya orang. Nah kan sekarang hujan ini, kalau hujan ini aku tanya, ada hak ciptanya enggak? Enggak ada. anjir. Besok itu kan uasnya Bu Yanti kan. Aku nggak ngerti ya gimana ya. Kamu ada persiapan nggak ya? Dan langsung kesimpulan ya. Nggak bisa gimana? Persiapan lu apa? Tidur persiapan. Kan Bu Yanti masuk siang kita. Nah paginya kita buat belajar. Oh siap. Belajar siap. Ya? Siap saya. Tapi jangan tidur. Oh, iya. Biasanya kita tidur ini. Dingin betul ya. Hujan-hujan ini enaknya kalau ada rokok, Wis kode lagi. kopi. Indomie, bakso, kenyang. Nanti beli. Kan kita lagi podcast. Iya. Berhubungan dengan podcast, enaknya ini ada endorse nih, biasanya ada endorse nih. Berhubung kita tidak terkenal jadi tidak ada. Nggak ada ya, jadi nggak ada endorse makanan itu nggak ada. Astaga. Ada yang tahu kah perbedaannya hak cipta, paten sama hak merek tuh? Aku nggak tahu ya, nggak pernah belajar soalnya aku di SMK itu. Tahu. Ya tahu. Kalau hak merek itu memberikan perlindungan atas merek dagang dan jasa yang dimiliki. Terus kalau untuk hak cipta memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan baik moral maupun ekonomi untuk yang telah maupun belum diterbitkan sementara itu. Kalau untuk hak paten memberikan pengakuan kepada penemu atas temuannya yang dapat diterapkan dalam industri. Jadi menurut kesimpulannya tiga hak ini wajib ya kalau misalnya punya hak dagang, punya merek, atau kamu ciptain sesuatu itu wajib ya dibuat ya. Wajib sih. Iya wajib, daripada dibajak orang ya kan. Daripada dibajak orang kan. Iya. Bosku, kalian tahu nggak sih HKI itu apa? Oh, tahu aku. Jadi HKI itu tulisannya itu HKI, tapi H, K sama I. Jadi tapi kalau bacanya HAKI. Jadi kepanjangan itu hak kekayaan intelektual. Nah, jadi penjelasannya padanan kata yang bisa digunakan untuk intellectual property right atau dalam kurung tuh IPR disebutnya, yaitu hak yang timbul dalam hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Jadi misal kamu buat apa itu bisa bantu manusia, bantu siapa gitu, jadi berguna hasil ciptaanmu tuh itu. Nah, kamu ada tambahan enggak, bosku? Jadi kalau kalian tahu itu di hak itu ada yang namanya yang berhak atas haki gitu loh. Nah, jadi Itu siapa itu? nah itu namanya pemegang hak cipta. Jadi pemegang hak cipta ini pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak
dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Gitu sih. Kemarin aku ada ini loh, nonton apa film Indonesia kan. Terus aku lihat filmnya tuh kayak bajakan dari luar negeri gitu. Itu jangan, nggak boleh. Jangan itu termasuk kejahatan ya kan. Betul. Tuh, pelanggaran hak cipta. Nah, di Indonesia ini ada beberapa pelanggarannya itu. Kayak yang paling sering dia pasti apa namanya? Film yang kayak kamu tadi ya, itu pelanggaran ya, nggak boleh ya, hati-hati. Sama software tuh juga sering, kayak misalnya kamu download pakai Microsoft Word bajakan, itu kan termasuk pelanggaran juga. Film, software, nah terakhir lagu itu juga sering Dan kayak banyak lagi lah. nah ya banyak sih. Terus kalau apa, kita kan cuma sebagai penikmat kan. Jadi yang salah itu yang mana, kita atau yang bajak itu? Dua-duanya sih, soalnya menurutku ya, kamu juga nikmati bajakannya kan. Nah, sama aja kamu ngedukung pembajaknya. Nah, terus aku mau tanya juga ini, dampak negatif dari pembajakan itu apa sih? Banyak sih, pasti yang pasti kamu sedih sih. Ya. Misalnya Yoel kan punya apa namanya, punya PR, tahu-tahu si Hotman nyontek nulis, sedih bang Yoel kan, kesel loh dia kan. Jangan ngomong Hotman, Iya. ada orangnya. Hotman tuh sering nyontek, kasih tau aja. Sama kerugian material itu termasuk sih, sama aja kamu gak ngapa-ngapain, tahu bajak, tahu dapat uang, nyuri lah itu jatuhnya, nyuri. Oh, jadi pembajakan itu negatif semua dong, nggak ada yang positif. Gak ada pasti. Siapa tadi yang nonton film Gamel? Hati-hati Yoel. Hati-hati Yoel. Ya mending yang asli aja lah daripada dari kena yang bioskop aneh-aneh gitu ya? kan. Nah iya, Dari atau bioskop, bayar, atau pakai beli. jalan sama cewek. Nah, atau misalnya kan lagi corona kan, bioskopnya tutup kan. Nah, adalah Netflix kan murah aja loh, daripada kamu pakai yang bajakan ditangkap polisi kan gak lucu. Iya, itu sudah. Iya. Kalau kita di semester 1 ini ada nggak dalam jurusan ini, apa kayak susah senang bareng. Kalau aku sih menariknya yang kita ngerangkai buat vlog tuh, seru banget tuh, asli. Ini kayak apa ya? Sudah jadi tuh, seru aja, matinya lagi. Oh iya. Sama sih. Apalagi kalau pakai Arduino itu. Wah, itu seru banget. Asli seru banget. Kayak itu loh. Kayak nggak mau pengen pulang lah, pengen ngerjain terus loh. Soalnya seru aja, dapat hal baru. Kan aku juga beda jurusan kan, dari komputer ke adalah listriknya dikit, seru banget sih. Kayak beda aja lah suasana barunya. Menurutku dan Iya, susah senang bareng, kan namanya aja susah senang. Iya. Banyak senangnya sih. iya Kalau aku banyak sebenarnya ya. dari kita kuliah ke kampus, anak-anak juga enak, Iya. diajak ngobrol, Nyambung. ngumpul bareng. Tapi susahnya kita pas kita lagi ngadakan acara gitu nggak ada yang datang, Ces. Iya. Omdo sama Omdo sama aja. Tapi kita main futsal itu. iya, masa yang datang di kita ya. Padahal di grup ngomongnya banyak ya kan. Iya. Sama kalau Hotman ke rumahmu jangan dosa. Nanti dia minta makanmu terus gitu ya. Iya, jangan. Pokoknya jangan Hotman. Bilang aja aku capek gitu ya, biar pindah ke rumahmu. Enggak, awalnya itu pertama dia ngomong ngumpul dulu ya kan. Iya. Lah ngumpul. Nanti ujungnya nanti itu makan. Tahu-tahu udah ingat pulang dia. Di rumahmu aja dia. Tidur di rumahmu juga. Iya, hati-hati. Pokoknya hati-hati kalau Hotman. Hati-hati ya. Di warning. Udah balik ke topik ya. Kan tadi kan Kamrit bilang ini, pembajakan itu kan ada pembajakan software. Nah, misalnya aku mau pakai software asli nih. Apa keuntungannya? Dari misalnya dari yang
dibajakan. nggak dibajakan. Pasti ada keuntungan itu lebih banyak sih daripada yang nah yang ku tahu tuh terhindar dari virus. Kadang kan kalau misalnya download aplikasi Word kan, Ya. tahu-tahu kamu udah download, tahu-tahu 30 menit langsung nge-crash, bisa ada virusnya pasti sih. Hati-hati aja, jadi kalau pakai bajakan tuh saran beli aja, tapi emang mahal sih. Oh gitu. Sama perlindungan gratis, dia tuh pasti misalnya kamu download software pasti apapun itu pasti nanti ada antivirusnya pasti. Kalau misalnya bajakan kan nggak ada antivirusnya kan, jadi kamu pasti aman, nggak gampang dibajak orang, aman pokoknya aman. Sama ada lagi bebas dari notifikasi itu loh, update. Biasanya kan kalau pakai palsu ada update yang gede gitu kan, tadi disuruh update. Nah itu nggak ganggu kamu lah pokoknya, nggak ganggu di laptop itu nggak ada. Nah sama ada fitur update, fitur keamanan. Nanti tuh kadang biasanya bisa di update sendiri atau kamu update auto atau manual gitu, pasti. Sama kamu kalau beli asli itu dapat menjadi pemilik lisensi. Nanti kamu misalnya beli dari software, nanti kamu dapat lisensi ini 100% asli dari gitu. Pokoknya kalau bisa beli asli, kalau bisa. Soalnya keuntungannya banyak ya. Atasan kemarin pas mau coba yang bajakan ini, Ya. virusnya banyaknya. Bukan itu Ya pop up gitu kan. Iya. juga kayak gitu. Ganti. Kan aku kembali lagi kita ke topik. Tadi kan ada bahas HKI kan. Nah, aku ada teman lah. Dia nih jago kan, main gitar, nyanyi jago. Dia tuh mau buat lagu kan, tapi dia nggak ngerti cara buat copyright kayak gitu loh, hak ciptanya. Nah, Ya. takutnya kan ada nama takutnya nanti dibajak. Siapa kan, kasihan dia capek-capek buat lagu dibajak. Nah, kok Itu mendaftar aja di HKI. ya itu Caranya caranya gimana Dan? Caranya? Nah, Nah, caranya itu langsung aja kalau mau daftar ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di kantor pusatnya yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kapling 8-9, Jakarta Selatan. Kode posnya 12940 bla 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 bla. Nah, habis itu melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Habis itu melalui kuasa hukum dulu, perlu daftar situ, konsultan ke HKI. Dan itu juga ada syarat-syaratnya. iya. Ada beberapa poin Oh, syarat. pas syaratnya ya. Ah. Itu belum bisa langsung daftar ya. Iya. Oh, iya. Terus Jadi syaratnya itu apa aja tuh? Jadi kita siapkan file-file dulu matang-matang baru daftar ke sana. Nah, syaratnya itu banyak sih. Nah, Tapi ribet juga Dan ya. heeh. Tapi emang wajib sih daripada diambil hak ciptanya. Apa aja Dan file-annya Dan? Nah, apa aja ini banyak. Surat yang pertama, surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon dalam kurung bukan kuasanya, yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya sendiri. Yang kedua, surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopiannya yang dilegalisir oleh notaris. Nah, yang keempat, banyak ini kita harus siapkan, Iya sih. yaitu 24 lembar etiket bermerek, dalam kurung 4 lembar diletakkan pada formulir yang dicetak di atas kertas. Yang kelima, bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kita orang apa? Indonesia kan? Iya, Pak. Iyalah, Pak. Nah, habis itu fotokopi kartu tanda penduduk kalian. Itu pasti umur 18 tahun. Nah, yang terakhir bukti pembayarannya. Udah. Ya, tapi
ribet ya, tapi itu wajib sih menurutku, soalnya kan Ah. daripada diambil orang diakuin hak ciptanya, nggak apa-apa sih ribet, yang penting aman. Benda itu nggak langsung sana kok, ada di online-nya kok. Oh ada online juga ya? Oh ya ya sih. Nah, kalian mau tanya apa lagi? Nggak ada kah? Nggak ada sih, kayaknya sudah semua terjawab lah. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, aku Rik mau pamit pulang. Cameo ya. Ya hati-hati loh kalian berdua loh, kan habis hujan kan licin, Ah, pelan-pelan aja. Besok jangan lupa UAS juga kan. Hati-hati ya. Hati-hati dan makasih ya. Yuk. 3. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton. Ya, selamat malam.